وبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى وأنباء. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي الإرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah yang daripada orang-orang yang saleh dan wali. Dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وإذ أخذنا ميثاقكم, وإذ, dan sebutkan, ingatkan ketika akhadna, kami ambil. Wa'id, dan ingatkan, sebutkan ketika akhadna, kami mengambil, mitsaqakum, akan perjanjian kalian. Wa qulna, dan kami katakan, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan dima'akum, akan darah-darah kalian.
Jadi apa di sini musannif apa menjadikan la tasfikuna dima'akum itu diamili oleh qulna. Jadi kan wa qulna dan kami katakan apa perkataannya itu apa la tasfikuna dima'akum. Jadi apa jumlah la tasfikuna dima'akum apa diamili oleh qulna menjadi mahal nasab, seakan-akan apa la tasfikuna dima'akum menjadi jumlah dan ini jumlah menjadi naibul fa'il bagi qulna. Jadi beliau mentakdirkan wa qulna la tasfikuna dima'akum. Jadi kan wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Jadi beliau menjadikan tafsirnya ada kata-kata wa qulna la tasfikuna dima'akum. Jadi la tasfikuna dima'akum menjadi bisa kita katakan maf'ul bih bagi qulna. Dan bisa juga dikatakan la tasfikuna dima'akum itu menjadi tafsir aja bagi pengambilan mitsaq, pengambilan janji. Dan ingatkan sebutkan kepada mereka ketika kami mengambil akan perjanjian. Apa itu perjanjiannya? Yaitu la tasfikuna dima'akum. Jadi bisa juga la tasfikuna dima'akum seperti tafsir bagi itu pengambilan perjanjian. Kalau kita jadikan menjadi tafsir bagi pengambilan perjanjian, maka ini enggak ada mahalnya pada i'rab. La tasfikuna dima'akum jumlahnya enggak ada mahalnya pada i'rab. Tapi kalau musannif kan menjadikan itu la tasfikuna dima'akum menjadi maf'ul bih bagi yang beliau takdirkan wa qulna la tasfikuna dima'akum. Tapi itu bisa dua, bisa kita jadikan begini seperti yang dijadikan oleh musannif di sini menjadi diamili oleh wa qulna. Bisa juga kita jadikan la tasfikuna dima'akum itu pentafsiran daripada yang sebelumnya. Yaitu kan kata Allah ingatkan ketika kami ambil akan perjanjian. Nah, apa itu pengambilan perjanjian? Artinya pengambilan perjanjian bahwa la tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian menumpahkan akan darah kalian. Ini hanya penafsiran daripada yang sebelumnya. Jadi ini enggak ada mahalnya pada i'rab. Jumlah la tasfikuna dima'akum itu tidak menjadi maf'ul bih. Bagi kalau kita katakan ini hanya pentafsiran daripada yang sebelumnya. Tapi kalau musannif di sini menjadikan la tasfikuna dima'akum itu jumlahnya diamili oleh wa qulna. Wa qulna dan kami katakan apa yang kami katakan la tasfikuna dima'akum. Kami katakan akan perkataan la tasfikuna dima'akum tidaklah kalian menumpahkan. Ini seperti yang sudah kita pernah jelaskan kepada kalian kan, yang namanya khabar tapi yang dimaksud nahi, dan ini lebih kuat, bahkan dikatakan para ulama lebih kuat dibandingkan langsung nahi. Khabar dengan makna nahi lebih kuat dibandingkan langsung nahi. La tasfikuna dima'akum tidaklah kalian menumpahkan dima'akum akan darah-darah kalian. Bagaimana itu menumpahkan darah-darah kalian? Artinya kan turiqunaha, jangan kalian itu menumpahkan menumpahkan darah itu artinya turiqunaha, menumpahkan kalian akannya itu darah biqatli ba'dikum ba'dha, dengan membunuh sebahagian kalian ba'dha akan sebahagian yang lain. Jadi la tasfikuna dima'akum tidaklah kalian itu menumpahkan akan darah-darah kalian. Artinya turiqunaha tidaklah kalian menumpahkan akannya itu darah biqatli ba'dikum ba'dha, dengan membunuh sebahagian kalian akan sebahagian. Kan ini sekilas kan ketika kita pandang la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan akan darah kalian. Ya pasti kata kita enggak ada orang yang akan menumpahkan darahnya sendiri. Iya kan? Yang dimaksud tapi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Janganlah sebahagian kalian menumpahkan akan darah sebahagian yang lain. Nah, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian menumpahkan darah kalian? Seakan-akan kan
mengatakan sama orang, janganlah kamu menumpahkan darah kamu sendiri. Kan kata dia, ya enggak akan menumpahkan darah sendiri, ya kan? Nah, kenapa jadi dikatakan begitu? Ya karena seseorang yang menumpahkan akan darah orang lain, maka seakan-akan dia itu menumpahkan darahnya sendiri. Orang yang menumpahkan akan darah orang lain, maka seakan-akan dia itu menumpahkan akan darahnya sendiri. Jadi sekarang ini adalah majaz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian menumpahkan darah kalian. Ini adalah majaz. Artinya janganlah sebahagian kalian menumpahkan akan darah sebahagian yang lain. Itu kan. Tapi ada juga yang memahamkan dengan pahaman yang lain. Ada yang memahami janganlah kalian itu menumpahkan akan darah kalian. Artinya jikalau kita menyakiti orang lain, menumpahkan darah orang lain, maka ini kan akan menyebabkan bahwasanya kita akan diqisas. Maka seakan-akan kan kita menumpahkan darah kita sendiri. Ya kan tadi berarti dua makna kan. Bisa kita artikan Jangan menumpahkan akan darah kalian, artinya ketika seseorang menumpahkan akan darah orang lain, maka seakan-akan dia menumpahkan akan dirinya sendiri, makan darah dirinya sendiri. Jadi itu kan jadi majaz. Jadi jangan kalian menumpahkan darah kalian, artinya janganlah menumpahkan sebahagian kalian akan darah sebahagian yang lain. Atau kata kita tadi? Yang kedua artinya janganlah kalian menumpahkan darah kalian, artinya kalau kita menumpahkan darah seseorang, maka itu kan nanti menyebabkan kita itu harus diqisas. Berarti kan sebenarnya kita menumpahkan darah kita juga, karena kita nanti akan ditumpahkan darah kita. Ya, tapi ya mungkin bisa kita katakan makna yang pertama itu lebih tepat. Kenapa? Karena nanti kan hubungannya setelahnya wala tukhrijuna anfusakum. Ini kan ya mungkin enggak berkaitan dengan qisas. Ya kan, lebih cenderung dengan makna yang pertama. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Wala tukhrijun, dan tidaklah tukhrijun kalian mengeluarkan anfusakum akan diri kalian. Min diyarikum, daripada rumah-rumah kalian. Sama yang tadi maknanya La yukhriju ba'dukum ba'dha min darih. Tidaklah mengeluarkan ba'dukum oleh sebahagian kalian ba'dhan akan sebahagian yang lain min darih, daripada rumahnya. Jadi ketika kita mengeluarkan orang lain daripada rumah mereka atau daripada negara mereka, seakan-akan kita juga melumpahkan mengeluarkan diri kita sendiri. Jadi ketika Allah mengatakan janganlah kalian mengeluarkan diri kalian daripada rumah-rumah kalian, artinya janganlah mengeluarkan oleh sebahagian kalian akan sebahagian yang lain daripada rumahnya. Menjadikan ini sekarang lebih cocok dengan makna yang pertama kan. Karena sekarang ya nggak cocok sekarang pembahasan qisas. Tsumma aqrartum, kemudian aqrartum kalian mensetujui. Ai qabiltum dzalikal mitsaq, kalian menerima dzalikal mitsaq akan itu perjanjian. Dzalikal mitsaq akan itu perjanjian. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan ala anfusikum, atas diri kalian sendiri. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan ala anfusikum, atas diri kalian, atas diri kalian. Tsumma antum, kemudian kalian, kata Allah, ya haula, wahai mereka ini, taqtuluna anfusakum, taqtulun kalian membunuh, anfusakum akan diri kalian. Ini sekarang ya haula, ini kan nida kan, bahasanya di nahwu kan nida. Jadi sekarang nida di sini dikatakan jumlah i'tiradiyah atau jumlah mu'taradah. Ini seperti jumlah selingan aja, memisah di antara
selingan di antara mubtada dan khabarnya. Karena kan sekarang summa antum itu mubtada, taqtulun itu jumlahnya menjadi khabar mubtada. Jumlah taqtulun itu menjadi khabar mubtada. Ya haula ini sekarang nida. Ya kan, nida ya haula ini menjadi jumlah i'tiradiyah, atau kita kata mah jumlah mu'taradah, jumlah selingan. Summa antum kemudian kalian, ya haula wahai mereka ini, taqtulun kalian membunuh anfusakum akan diri kalian sendiri. Bagaimana maksud membunuh diri kalian? Artinya kan biqatli ba'dikum ba'dha, dengan membunuh sebahagian kalian ba'dha akan sebahagian yang lain. Membunuh sebahagian akan sebahagian artinya itu sama aja dengan membunuh diri sendiri. Taqtuluna anfusakum, kalian membunuh anfusakum akan diri kalian. Ai biqatli ba'dikum ba'dha, dengan membunuh sebahagian kalian ba'dha akan sebahagian yang lain. Wa tukhrijuna fariqam minkum, wa tukhrijun dan kalian mengeluarkan fariqan akan sekelompok, minkum daripada kalian, min diyarihim daripada rumah-rumah mereka. Tadhaharun kalian tadhaharun nanti tafsirnya kapan? Tafsirnya nanti tata'awanun. Nanti kan tadhaharun tafsirnya nanti tata'awanun. Tadhaharun tafsirnya tata'awanun artinya kalian saling tolong menolong. Tapi bukan atas kebaikan nanti. Tolong menolongnya bukan atas kebaikan. Jadi dulu waktu kharijuna fariqam minkum, dan kalian mengeluarkan fariqan akan sekelompok minkum daripada kalian, min diyarihim daripada rumah-rumah mereka itu. Tadhahirun ini sekarang lafaznya kan di kitab kalian kan tudhahirun, tapi sebenarnya yang dikehendaki oleh Imam Suyuti adalah tadhaharun. Ini mungkin qiraat beliau tadhaharun. Nah, kata beliau kan tadhaharun ini kata beliau fihi padanya kata-kata tadhaharun. Idghamut ta memasukkan ta, mengidghamkan ta. Fil asli pada asal. Apa asal daripada tadhaharun? Asal tadhaharun tatadhaharun. Itu asalnya. Asalnya tanya dua. Tatadhaharun. Setelah itu jadi kata-kata tadhaharun itu dimasukkan padanya mengidghamkan ta pada asal. Jadi tatadhaharun, setelah itu satu tanya dimasukkan kepada dha. Idghamut ta fil asli memasukkan ta pada asal, fil dha pada dha. Jadi tatadhaharun, setelah itu dimasukkan ta-nya itu kepada dha. Jadi tadhaharun. Asalnya tatadhaharun, setelah itu menjadi tadhaharun, dimasukkan ta kepada satu ta kepada dha. Wa fi qira'atin, dan pada sebuah bacaan bitakhfif dengan meringankan. Meringankan bacaannya, bukan tadhaharun. Tapi qiraat yang lain tadhaharun, itu bacaan kita kan. Wa fi qiraah, dan pada baca sebuah qiraat bitakhfif dengan meringankan. Apa maksud meringankan? Artinya enggak bertasydid. Tadhaharun bukan tadhaharun, bukan tadhaharun. Ala hazfiha, atas membuangnya itu tak. Sudah. Jadi tadhaharun dibuang aja taknya, bukan diidghamkan. Tadhaharun. Apa makna tadhaharun atau tadhaharun? Maknanya tata'awanun, kalian saling bantu membantu, alaihim atas memudaratkan mereka. Alaihim atas memudaratkan mereka. Bagaimana itu memudaratkan mereka? Bil ismi, dengan melakukan yang sesuatu berdosa. Bil ma'siyah, dengan melakukan sesuatu yang maksiat. Wal udwan, artinya udwan artinya az-zulm, menzalimi. Jadi sekarang kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, saling bantu membantu dalam dosa. Saling bantu membantu atas memudaratkan orang lain. Dengan Dengan melakukan sesuatu yang sifatnya itu dosa, dengan melakukan yang sifatnya itu adalah penzaliman bagi orang lain. Kalian malah tolong menolong dalam menzalimi orang.
Wa iyatukum, dan jikalau ya'tukum datang mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang kalian tindas. Mereka orang-orang yang kalian keluarkan mereka daripada rumah mereka. Mereka yang kalian keluarkan daripada rumah mereka. Wa iyatukum, dan jikalau ya'tukum datang mereka orang yang kalian keluarkan daripada rumah mereka, usara. Wa iyatukum, dan jikalau datang mereka kepada kalian, dan jikalau datang mereka siapa? Yang dikeluarkan daripada rumah mereka, kepada kalian, usara, hal keadaan mereka itu ditawan. Dalam keadaan ditawan. Ini kan usara. Wa fi qiraatin, dan pada sebuah bacaan yang lain, qiraat yang lain, asra. Ada usara, ada qiraat yang lain asra. Nah, jadi jikalau mereka itu datang kepada kalian usara sebagai tawanan, menjadi tawanan tufaduhum, kalian di sini dulu bacanya tufduhum, yang dikatakan beliau sekarang dulu tufduhum, kalian menebus akan mereka. Ini bacaan Imam Suyutinya pengarang kitab, tufduhum, kalian menebus akan mereka. Wa fi qiraatin, dan pada bacaan yang lain, tufaduhum. Ini bacaan kita kan, tufaduhum bacaan kita, bacaan Imam Asim. Apa makna tufduhum atau tufaduhum? Maknanya tunqiduhum, kalian menyelamatkan akan mereka. Tunqiduhum, kalian menyelamatkan akan mereka. Kalian bisa juga kita katakan kalian mengeluarkan akan mereka minal asri, daripada hukum sebagai tawanan. Dengan bilmal, dengan harta mengeluarkan, au ghairihi, atau dengan selainnya. Wahwa, dan ia sekarang? Ia menebus mereka dengan wahwa, dan ia menebus tawanan. Wahwa, dan ia menebus akan tawanan. Mimma, daripada sesuatu, uhida, yang dijanjikan, atau diambil perjanjian, ilaihim, kepada mereka. Jadi sekarang kita perlu perhatikan sekarang. Ini kan Allah tadi mengatakan awal kita baca, wa idz akhadna mitsaqakum. Ingatkan ketika kami ambil akan perjanjian kalian. Pertama, wa qulna la tasfikuna dima'akum. Pertama kan janganlah kalian menumpahkan akan darah-darah kalian. Kedua wala tukhrijuna anfusakum. Dan janganlah kalian itu mengeluarkan akan diri kalian min diyarikum, daripada rumah-rumah kalian. Sekarang yang ketiga di sini jauh lagi, halatannya jauh. Wa iyatukum usara tufaduhum. Ini sekarang sebenarnya janji sesuatu yang diambil perjanjian daripada mereka. Ini yang ketiga. Dan jikalau mereka itu datang kepada kalian usara, dalam keadaan menjadi tawanan, tufaduhum atau tufduhum, kalian tebus akan mereka. Tahu kan hubungannya? Yang pertama, sekarang kan menyebutkan akan janji-janji yang diambil daripada mereka. Pertama la tasfikuna dima'akum. Itu pertama. Janganlah kalian menumpahkan akan darah-darah kalian. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tidaklah kalian itu mengeluarkan akan diri kalian daripada rumah-rumah kalian. Artinya jangan yang satu mengeluarkan akan yang lain daripada rumahnya. Nah, yang ketiga sekarang ini, wa iyatukum usara tufaduhum. Ini yang ketiga. Sekalipun jauh halatannya daripada yang sebelumnya kan. Ini sekarang. Jadi kan beliau nyatakan wa huwa, dan iya, kata beliau. Dan iya yang mana yang sekarang? Wa iyatukum usara tufaduhum. Jikalau datang mereka dalam keadaan ditawan, kalian menebus akan mereka. Ini kan wahwa, dan iya yang tadi kata beliau, mimma uhida, daripada yang diambil janji, ilaihim, kepada mereka. Jadi ini kan hubungannya sama yang awal tadi. Wahwa, dan iya, ai asyan, perkara. Wahwa, dan ia asyan, perkara. Jadi ini sekarang dhamir huwa
Kan kalau di nahwu kan biasanya apa? Yang namanya dhamir itu kan kembali kepada sesuatu yang sebelumnya, kecuali dhamir syan. Ini sekarang maksud beliau dhamir syan. Dhamir syan ini kan kembali kepada sesuatu yang akan di depannya, bukan kepada sesuatu yang sebelumnya. Ya kata kita untuk apa sekarang dhamir syan, kan biasanya kan dhamir yang biasa kan kembali kepada yang sebelumnya, kan jelas saja. Nah, untuk faedahnya disebutkan bahwasanya faedah dhamir syan adalah menunjukkan atas kebesaran sesuatu yang akan dikabarkan. Menunjukkan atas kebesaran daripadanya. Itu yang apa? Faedah daripada dhamir syan, menunjukkan, disebutkan apa? Ad-dalalah ala ta'zimil mukhbar anhu. Menunjukkan atas kebesaran sesuatu yang dikabarkan daripadanya. Itu tujuan daripada dhamir syan. Atau juga dhamir syan bisa dinamakan dengan apa? Dhamirul qissah, dhamir cerita. Jadi sebelum ada cerita ya ada dhamirnya. Artinya pokoknya ini dhamir kembali kepada yang setelahnya, bukan kepada sesuatu yang sebelumnya. Itu dhamir syan. Wa huwa dan ia apa asyan perkara, muharramun yaitu diharamkan, alaikum atas kalian. Apa ikhrajuhum mengeluarkan akan mereka. Ini sekarang apa? Muttasilun biqaulihi wa tukhrijun. Ini sekarang apa? Berhubung biqaulihi dengan perkataannya beliau, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa tukhrijun dan kalian mengeluarkan. Waktu apa biqaulihi dengan perkataannya wa tukhrijun dan kalian apa? Tukhrijun mengeluarkan. Wal jumlah bainahuma dan bermula jumlah di antara keduanya. Jumlah apa? Jumlah wa iyyatukum usaratu faduhum. Ini yang dimaksud sekarang jumlah yang sebelumnya. Jadi kan tadi apa ayatnya, kan tadi apa? Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Ini kan. Nah, setelah itu kan ada ayat wa iyyatukum usaratu faduhum. Ini adalah jumlah i'tiraf juga. Jumlah selingan. Kenapa? Karena sekarang kata-kata wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum ini ayat berhubungan dengan yang sebelumnya, sebelum wa iyyatukum usara, yaitu berhubung dengan apa? Kata-kata wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Ini hubungannya ke situ. Wal jumlah dan jumlah bainahuma di antara keduanya, yaitu jumlah wa iyyatukum usaratu faduhum. I'tiradun itu adalah jumlah selingan. Ai maksudnya sekarang apa? Kama haruma tarkul fida. Kama sebagaimana haruma haram tarkul fida apa meninggalkan al fida menebus. Jadi wahwa dan ia perkara muharramun diharamkan atas kalian, ikhrajuhum mengeluarkan akan mereka. Jadi ini hubungannya sama yang sebelumnya. Kan sebelumnya apa? Wa tukhrijuna fariqam min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Nah, anggap sampai situ langsung kita apa wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Anggap kayak itu. Jadi kan wa tukhrijuna dan kalian mengeluarkan fariqan akan sekelompok minkum daripada kalian min diyarihim daripada rumah-rumah mereka itu tadhaharun kalian itu apa saling menolong alaihim atas memudaratkan mereka bil ismi dengan sesuatu yang sifatnya itu berdosa wal udwan dan sifatnya menzalimi. Wa huwa muharramun 'alaikum dan ia perkara itu muharramun di atas dia haramkan atas kalian apa ikhrajuhum mengeluarkan mereka. Jadi itu hubungannya sama yang sebelumnya lah. Adapun yang wa iyyatukum usaratu faduhum ini sekarang adalah jumlah i'tiraf, jumlah selingan.
Ya luar biasa memang begini yang namanya tafsir Jalalain, walaupun ringkas tapi susah. Nah, wakanat dan adalah Quraidzatu qabilah Quraidzah. Kabilah Bani Quraidzah. Kabilah Bani Quraidzah ini kan salah satu kabilah Yahudi. Salah satu kabilah Yahudi. Nah, dan adalah Quraidzah kabilah Banu Quraidzah halafu al-Aus. Mereka itu apa? Berteman, bisa kita katakan apa? Mempunyai janji pertemanan. Kan ya bahasa kita kan sekarang di negara kan di dunia kan ada yang namanya blok utara, ada blok selatan. Kan ada yang ikut sama Amerika, ada yang ikut sama bagian anggota apa namanya tuh? Negara yang rudal itu apa? Rusia kah yang lawanan Amerika? Pokoknya kan ini ada kelompok blok B, bahasanya kan blok barat dan blok timur. Nah, itu juga dulu. Kan jadi kan yang namanya blok B misalnya ke blok barat misalnya kan dipimpin Amerika, yang lain kan ikut sama Amerika. Ya kan? Nah, begitu juga adalah Quraidzah halaful Aus. Mereka itu seakan-akan menjadi partner bagi Aus. Menjadi halif bagi Aus. Wan Nadir dan adalah kabilah Nadir. Wan Nadiru. Sekarang Nadir itu atofnya kepada Quraidzatu. Wan Nadiru dan kabilah Nadir. Al-Khazraj ini kan maksudnya mereka itu berpartner kepada kabilah Khazraj. Wa kana Quraidzatu halaful Ausa wan Nadiru al-Khazraj. Jadi seakan-akan wan Nadiru al-Khazraj artinya apa? Seakan-akan wa kanatin Nadiru halafu al-Khazraj. Itu kan. Jadi Khazraj fathah. Seakan-akan wa kanatin Nadir halafu al-Khazraj. Jadi adalah kabilah Quraidzah, mereka itu menjadi partner bagi Aus. Nah, dan yang namanya kabilah Bani Nadir ini kabilah Yahudi juga. Al-Khazraj mereka itu menjadi partner bagi kabilah Khazraj. Ini kita tahu yang namanya Aus dan Khazraj itu kan kabilah di Madinah. Yang mana kan mereka itu sebenarnya adalah dua bersaudara, kakek moyang mereka kan yang namanya Aus dan Khazraj ada dua bersaudara. Mereka ini kan asal mereka daripada Yaman. Dari Yaman asal mereka. Aus dan Khazraj. Dan setelah itu kan mempunyai keturunan mereka di Madinah kan tinggal di Madinah, setelah itu mempunyai keturunan sampai menjadi kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Suku Aus artinya keturunan Aus dan suku Khazraj keturunan daripada Khazraj. Nah, jadi kabilah Bani Quraidzah mereka itu menampakkan bahwasanya mereka membela akan yang namanya kabilah Aus. Yang namanya Nadir mereka itu menampakkan bahwasanya mereka itu membela akan kabilah Khazraj. Aus sama Khazraj sebenarnya saudaraan, kakek moyang mereka saudaraan. Ya, tapi memang ini juga yang disenangin orang-orang Yahudi. Mereka senang orang Aus dan orang Khazraj supaya berantem terus. Jadi yang membantu mereka pun juga mereka juga yang membantu Aus untuk berantem sama Khazraj, padahal kan sebenarnya mereka itu sama keturunan, kakek moyang mereka itu kan bersaudara. Ternyata malah berantem bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin. Mereka selalu berantem ini dua kabilah. Nah, Khazraj Quraidzah seakan-akan mereka itu menjadi pembela bagi Aus. Dan Nadir pembela bagi Khazraj. Dan kan nggak tahu juga kita hakikat mereka memang membela atau sebenarnya kan siasat saja sebenarnya untuk meneruskan perpecahan di antara Aus dan Khazraj. Maka kan dari itu Nabi itu memang beliau kan yang menjadi luar biasanya Nabi ketika datang ke kota Madinah bisa menggabung daripada dua kabilah yang sudah bertahun-tahun, yang mungkin berpuluh-puluh tahun mereka saling memusuhi.
Fakana kullu fariqin, maka adalah kullu fariqin, setiap daripada kelompok, yaitu apa? Quraidah dan kabilah Bani Nadir. Kabilah Quraidah mereka Yahudi, wan Nadir dan kabilah Nadir yaitu orang-orang Yahudi juga. Kabilah yang namanya kabilah Nadir. Nah, setiap kelompok ini Quraidah dan Nadir yuqatilu, berperang ia, ma'a khulafai, serta apa? Khulafai, orang-orang yang mereka itu fatnerin. Jadi apa? Quraidah mereka itu membantu akan Aus jikalau Aus berperang melawan Khazraj. Begitu juga Nadir, kabilah Nadir mereka itu membantu akan Khazraj jikalau Khazraj melawan akan orang-orang Aus. Jadi setiap daripada mereka orang Yahudi, Quraidah atau Nadir, mereka itu berperang serta khulafai, serta orang kabilah yang menjadi halif bagi mereka, yang menjadi partner bagi mereka. Jadi jikalau Aus melawan akan Khazraj, akan ikut Quraidah membantu Aus. Begitu juga jikalau Khazraj melawan Aus, maka ikut Nadir melawan akan Aus. Ikut juga kabilah Nadir melawan akan Aus. Nah, jadi setiap kelompok tadi daripada Quraidah atau Nadir, dia itu akan berperang serta khulafai kepada serta fatner mereka. Wa yukhribu diyarahum, dan mereka itu orang-orang Yahudi tadi kan, yukhribu menghancurkan, diyarahum akan rumah-rumah mereka. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka itu akan mereka. Jadi kan sekarang ini kabilah Aus bersama apa? Ini kabilah Aus bersama mereka ada kabilah Bani Quraidah. Ini ada kabilah Khazraj bersama mereka Bani Nadir. Jikalau perang kan misalnya apa? Anggap yang menang sekarang apa? Kabilah Aus bersama Bani Quraidah. Nah, setelah mereka itu menang melawan Khazraj, dan yang mana Khazraj bersama apa? Bersama Bani Nadir, maka mereka itu akan menghancurkan daripada akan rumah-rumah orang-orang Bani Nadir. Sekalipun sebenarnya orang-orang Yahudi juga sama, gak masalah, sekarang dihancurkan. Dan mungkin kan mereka membunuh juga sebagian orang-orang daripada Bani Nadir. Kenapa? Karena sekarang kan perang, harus membela mereka ini kan orang-orang Bani Quraidah harus membela Aus dalam peperangan Aus melawan Khazraj, yang mana Khazraj bersama orang-orang Bani Nadir. Jadi mereka ini yang Yahudi ini menghancurkan akan Yahudi yang lain kan, rumah Yahudi membunuh akan Yahudi yang lain. Mereka ini menghancurkan akan rumah Yahudi yang lain. Kenapa? Karena memang kan sekarang dia bersama partner mereka. Tapi wa idza usiru, dan apabila usiru lawan mereka, fadauhum, menebus mereka itu, hum akan mereka, menebus mereka akan mereka. Jadi seandainya tadi kan perang di antara Bani Quraidah, ini kan Aus melawan Khazraj. Aus bersama Bani Quraidah, Khazraj bersama Bani Nadir. Kan menang ini Aus bersama Bani Quraidah. Maka mereka itu kan akan menghancurkan rumah Bani Aus, menghancurkan Aus, dan menghancurkan rumah-rumah juga sini Bani Nadir. Menghancurkan rumah mereka, mungkin membunuh sebahagian daripada mereka. Dan seandainya ada yang tertawan, kan pasti mungkin karena menangkan sekarang akan tertawan orang-orang Yahudi yang dari sebelah yang lain, dari kubu yang lain kan akan tertawan. Nah, seandainya ada yang tertawan bagaimana? Ini orang-orang Bani Quraidah, kalau seandainya ada orang Yahudi daripada Bani Nadir yang sekarang tertawan menjadi tawanan, mereka nggak mau ada orang Yahudi tertawan. Gak boleh ada orang Yahudi. Ya mungkin kan bisa juga kan, karena mereka itu kan menganggap mereka itu adalah orang mulia. Masa ya walaupun sekarang tadi mereka itu melawan akan kubu yang lain, tapi nggak terima ini orang Yahudi menjadi tawanan. Jadi orang-orang Bani Quraidah yang tadi melawan akan orang-orang Bani Nadir yang bersama kabilah Khazraj, mereka jikalau ada seorang daripada Bani Nadir menjadi tawanan, akan ditebus oleh kabilah Bani Quraidah, akan ditebus.
Nah, wakanu dan adalah mereka yang misalnya apa yang tadi yang menang. Idza su'ilu apabila mereka itu ditanya, lima tuqatilunahum karena apa? Tuqatilunahum kalian memerangi akan mereka. Ini kan apa kalian orang Yahudi, ini orang Yahudi kenapa kalian memerangi akan mereka? Watufdunahum dan kalian menebus akan mereka. Kalian yang memerangi, tapi ternyata kalian juga sekarang yang membebaskan mereka daripada tawanan. Ya kan? Kalian yang menebus akan mereka. Apa jawaban mereka mengatakan? Amarna bil fida, memerintahkan akan kami. Atau apa umirna diperintahkan akan kami. Siapa yang memerintahkan? Maksudnya Allah. Umirna diperintahkan kepada kami bil fida dengan menebus orang yang apa menjadi tawanan daripada kami. Kami diperintahkan kata mereka. Fayuqalu maka dikatakan orang. Falima tuqatilunahum. Falima maka karena apa? Tuqatilunahum kalian memerangi akan mereka. Kalau jaga apa bahasa kita kan kalau ya saat akan ditebus-tebus juga, untuk apa sekarang kalian memerangi akan mereka? Fayaqulun maka mereka itu menjawab mengatakan hayaan malu antastadillah hulafauna bahwa tastadillah menjadi hina hulafauna oleh partner-partner kami. Kan kami sekarang partner sama Aus. Kata apa? Kata Bani Quraidah, kami kan sekarang partner sama Aus. Nah, jadi ketika Aus melawan akan Khazraj, yang mana Khazraj bersama teman mereka, partner mereka yaitu Bani Nadir, kami tetap harus melawan walaupun sekarang Bani Nadir adalah apa orang Yahudi juga. Kami tetap harus melawan. Ini kan kalau kami nggak melawan nanti apa menjadi hina oleh partner kami. Tapi apa mereka itu setelah mereka melawan akan Bani Nadir, mereka itu nanti akan menebus jikalau ada seorang Bani Nadir yang menjadi tawanan. Ya karena kan ya sebenarnya kan ya saudara-saudara mereka sendiri juga, orang-orang Yahudi juga. Maka akan tebus. Kenapa jadi mereka tebus? Karena mereka memandang kalau menebus yang nggak ada yang namanya menghinakan partner. Kalau urusan melawan harus dilawan. Partner melawan apa kubu yang lain, kita harus ikut juga melawan. Ya kan? Bahasa kita kan ya yang namanya Dayak. Walaupun gak tahu masalah misalnya di antara Banjar dan kabilah yang lain. Ya kalau ada Banjar, mereka itu menganggap Banjar kan saudara. Apapun yang di bahaya yang menimpa orang-orang Banjar akan dibela. Iya kan? Bahasa kita yang sekarang. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Afatu'minun, apakah kalian beriman bi ba'dil kitab dengan sebahagian kitab. Apa itu sebagian kitab? Yaitu wahwal fida, dan yaitu adalah masalah fida, masalah menebus. Kan mereka itu memang diperintahkan di kitab mereka untuk menebus orang-orang yang tertawan daripada keluarga mereka sendiri. Nah, watakfuruna bi ba'd, dan kalian mengingkarkan bi ba'din dengan sebahagian yang lain di dalam kitab. Wahwa, dan ia permasalahan tarkul qatli, meninggalkan daripada membunuh. Wal ikhraj, dan meninggalkan daripada mengeluarkan artinya mengeluarkan apa mereka sendiri. Wal mudhaharah, dan meninggalkan yang namanya menzalimi. Jadi sekarang kan ini orang Bani Quraidah misalnya kan kata kita tadi ikut sama Aus memerangi akan orang-orang Khazraj, yang mana Khazraj bersama Bani Nadir. Nah ini sekarang mereka itu kan membunuh akan mereka. Ini apa orang-orang Quraidah membunuh akan orang-orang Bani Nadir. Orang-orang Quraidah apa mengeluarkan orang-orang Bani Nadir daripada rumah-rumah mereka. Orang-orang Bani Quraidah mereka itu apa menzalimi sekarang kan dengan memerangi itu kan menzalimi akan orang-orang Bani Nadir. Masalah itu mereka kan seakan-akan apa enggak beriman dengan kitab mereka, padahal kan di kitab mereka
sudah dilarang daripada membunuh akan orang lain, dilarang untuk membunuh, dilarang untuk mengeluarkan daripada rumah, dilarang untuk menzalimi. Seakan-akan kan mereka itu mengingkarkan kafir dengan sebagian daripada kitab mereka, tapi dari sisi lain mereka malah menebus. Yang mana kan ini sebenarnya memang perintah juga. Mereka menebus jikalau ada keluarga mereka itu yang ditawan. Seakan-akan kan mereka itu hanya beriman dengan ini permasalahan aja. Masalah menebus mereka beriman. Tapi masalah yang lain mereka enggak beriman. Jadi kata Allah, apakah kalian beriman dengan sebahagian kitab dan kalian itu mengingkarkan kafir dengan sebahagian kitab. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Fama jaza'u, maka tidaklah jaza'u balasan man yaf'alu, orang yang memperbuat zalika, yang demikian itu beriman dengan sebahagian kitab, mengafiri dengan sebahagian kitab. Tidaklah balasan orang yang memperbuat yang demikian itu minkum, daripada kalian, illa, kecuali khizyun, kehinaan, hawanun, kan kerendahan, hawanun kerendahan, zullun kehinaan, fil hayatid dunya, itu kehinaan, kerendahan itu fil hayatid dunya, pada kehidupan mereka di dunia. Jadi tidaklah balasan orang yang mampu berbuat akan yang demikian itu daripada kalian kecuali kehinaan, kecuali kerendahan. Di mana itu kerendahan dan kehinaan? Fil hayatid dunya, akan didapatkan pada kehidupan dunia. Wa qad khuzu, dan sungguh khuzu, mereka telah dihinakan. Memang benar-benar mereka dihinakan. Allah memang menjanjikan dan memang terjadi. Mereka itu dihinakan biqatli Quraidah, dengan terbunuhnya Bani Quraidah. Ini kan masalah pada peperangan Ahzab kan, mereka itu kan tinggal di Madinah. Ternyata kan mereka itu kan semestinya ketika mereka itu tinggal di Madinah bersama Nabi, mereka itu kan akan gak boleh menyakiti Nabi, gak boleh menyakiti akan para sahabat. Ternyata ketika datang orang-orang Arab pengen menggempur kota Madinah, ternyata Bani Quraidah mereka itu berusaha untuk memasukkan musuh ke dalam kota Madinah. Ini kan pengkhianatan. Setelah itu kan seperti cerita yang terkenal, sudah mereka itu kan dihukumi, yang mana Rasulullah SAW ketika beliau itu mendapatkan kabar, maka beliau pun memerintahkan akan Sidina Zubair untuk memeriksa kabar apa yang terjadi. Ternyata memang benar mereka itu berusaha untuk memasukkan musuh, mereka sudah berkhianat. Maka Rasulullah SAW pun setelah selesai peperangan Ahzab, Rasulullah kan itu mandi, dikira beliau sudah selesai mandi. Setelah beliau mandi keluar, selesai mandi, ternyata datang Jibril masih memakai akan imamahnya. Jibril masih memegang akan senjatanya. Kata Jibril, kalau kalian sudah selesai, kami belum selesai, kami belum meletakkan akan senjata kami. Ya bingung Nabi. Setelah itu malaikat Jibril pun mengisyaratkan kepada Bani Quraidah. Maka Rasulullah pun langsung berangkat dengan para sahabat kepada Bani Quraidah, langsung menghukumi akan mereka. Yang mana Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada mereka. Boleh mereka itu memilih siapa yang akan memberikan hukuman. Maka mereka itu pun kan memilih akan yang namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, kalau nggak salah kan, Sa'ad bin Mu'adz untuk yang menghukumi mereka. Dikira mereka mungkin kalau Sayyidina Sa'ad yang akan menghukumi, maka Sayyidina Sa'ad yang mungkin akan memberikan hukum yang ringan. Kenapa? Karena Sayyidina Sa'ad dulunya sebelum kenal sama Islam, sebelum kenal sama Nabi, ya partner, temenan sama mereka. Mungkin yang teman bisnis misalnya. Pokoknya mereka itu dekat sama yang namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ya sudah, kan diberikan pilihan siapa yang akan menghukumi kalian. Ternyata mereka itu memilih akan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz yang akan menghukumi mereka. Ya sudah, ditanya Sayyidina Mu'adz apa hukumnya. Ternyata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz menghukumi untuk semua laki-laki dibunuh. Semua laki-laki dibunuh, perempuan ditawan, anak kecil ditawan. Ya salah pilih ternyata mereka. Ya sudah, maka mereka pun
langsung dihukumi, maka mereka itu pun dihukumi dengan hukum daripada Sa'ad bin Mu'adz. Yang mana dikatakan bahwasanya hukum Sa'ad bin Mu'adz itu dipuji. Dikatakan bahwasanya hukum Sa'ad bin Mu'adz itu memang datang daripada tujuh lapis langit. Memang hukum datang daripada 7 lapis langit. Nah, itu salah satu daripada yang namanya penghinaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka pada kehidupan dunia, dibunuhnya orang-orang Bani Quraidah. Wa nafyin Nadir, dan diusirnya orang-orang kabilah Bani Nadir. Orang-orang Yahudi juga diusir An-Nadir, kabilah Bani Nadir. Kamana ila Syam, ke negara Syam. Ke negara Syam. Wa darbil jizyah, dan dikenakan pajak. Wadar bil jizyah, dan dikenakan pajak. Kepada siapa ini pajak dikenakan? Dikenakan pajak kepada orang-orang Bani Nadir yang berada di Syam. Pajak dikenakan kepada orang-orang Bani Nadir yang berada di Syam. Dan juga pajak dikenakan kepada orang-orang yang tersisa daripada Bani Quraidah. Orang-orang yang tersisa daripada kabilah Bani Quraidah, yang mana mereka itu setelah di Madinah pindah ke daerah yang namanya Khaybar. Ya Allah, wallahu alam, apakah mungkin ada tersisa daripada mereka yang enggak terbunuh ternyata, atau mungkin yang dulunya anak-anak kecil yang enggak dibunuh itu yang pindah ke Khaybar. Jadi pokoknya darbil jizyah, dikenakannya akan pajak. Itulah kehinaan yang diberikan, yang ditimpakan kepada mereka di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, kata Allah ada lagi, besar lagi ini balasannya. Yuradduna ila asyaddil azab. Yuraddun, mereka dikembalikan ila asyaddil azab, kepada azab yang bersangatan, kepada azab yang kuat. Wamallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah bighafilin, orang yang lupa. Wamallah, dan tidaklah Allah bighafilin, orang yang lupa, amma ta'malun, daripada apa yang kalian lakukan. Allah enggak lupa. Jadi mereka itu tidaklah balasan mereka kecuali kehinaan di dunia, dan juga nanti di akhirat mereka akan dikembalikan kepada azab yang bersangatan. Dan tidaklah Allah lupa amma ta'malun, daripada apa yang kalian lakukan. Itu kan bil ya, ini sekarang ta'malun bisa dengan ya, jadi ya'malun, amma ya'malun. Watta dan dengan ta, yaitu kan seperti biasa amma ta'malun. Jadi ada bacaan bil ya dengan ya, ada bacaan dengan ta. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang ishtarau, membeli mereka. Ishtarau, membeli mereka itu al hayatad dunya, akan kehidupan dunia, bil akhirah, dengan menukarkan akhirat. Mereka membeli akan dunia dengan menukarkan akhirat. Yang akhirat dilepas, diambil akan dunia. Mereka itu, kata Allah, yang membeli akan kehidupan dunia dengan akhirat. Yang mana kan seperti kita ketahui, sudah kita sering baca bahwasanya mereka kan orang-orang Yahudi. Mereka itu sebenarnya tahu akan kebenaran Nabi. Banyak mereka tahu, apalagi ulama-ulama mereka itu kan tahu. Bahkan mereka itu tahu sama Nabi lebih daripada tahunya mereka sama anak-anak mereka. Karena anak-anak mereka yang nggak tahu juga sebenarnya, mungkin aja istri selingkuh, ya kan? Sebenarnya bukan anak sendiri sebenarnya. Tapi kalau Nabi, mereka pasti yakin sudah ini Nabi. Karena ada di kitab mereka. Jadi mereka lebih yakin kepada Nabi dibandingkan anak mereka sendiri. Nah, ternyata mereka malah memilih untuk mengingkarkan Nabi. Kenapa? Karena mereka itu takut kehilangan dunia, takut kehilangan kesohoran. Jadi mereka adalah orang-orang yang membeli akan kehidupan dunia bil akhirah, dengan akhirat.
Dan memang itu yang secara umumnya sebab orang-orang yang kafir nggak mau Islam. Itu kenapa? Karena mereka nggak mau. Mungkin kalau mereka itu masuk Islam, kehilangan daripada bahagian dunia, kehilangan daripada kenikmatan dunia. Ya kadang-kadang kan kenapa? Karena pandangan beda, salah pandang. Mereka itu merasakan apa? Yang namanya bebas itu enak, ya kan? Sebenarnya apa? Yang namanya bebas itu sebenarnya apa? Yang namanya bebas artinya arti bebas itu apa sebenarnya? Yang mereka kira bebas, yang mereka sangka bebas, mereka itu sangka enak. Itu sebenarnya apa? Bahasa kita itu kesendirian, nggak ada orang yang peduli sebenarnya. Mereka hidup, ketika mereka itu hidup sesuai apa yang mereka kehendaki, ini kan mereka itu merasa bebas, tenang, enak kata mereka. Tapi sebenarnya apa ini maknanya? Sebenarnya mereka itu hidup kesian sebatang kara, nggak ada yang ngatur. Tapi mereka kadang-kadang kan orang malah suka yang begitu-gitu. Ya kan? Sebenarnya hidup di dalam aturan itu yang adalah hidup, artinya kita apa? Merasakan bagaimana cinta daripada seseorang yang mengatur kita. Allah Subhanahu wa taala mengatur kita bukan untuk memudaratkan kita, akan tapi karena untuk kebaikan kita. Kita merasakan dengan aturan agama akan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semestinya kita rasakan. Jadi apa? Sebab orang-orang kafir mereka itu nggak mau Islam. Kenapa? Karena mereka membeli akan kehidupan dunia. Mereka lebih memilih kehidupan dunia bil akhirah dibandingkan akhirat. Mereka membeli akan kehidupan dunia bil akhirah dengan menukarkan akhirat. Bi an asaruha dengan bahwa asaruha mengutamakan mereka itu akannya itu dunia. Bi an asaruha dengan bahwa asaruha mengutamakan mereka akannya dunia, alaiha atasnya akhirat. Alaiha atasnya akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidaklah yukhaffafu diringankan. Anhumul azab daripada mereka al azabu akan azab. Wala hum yunsarun dan tidaklah mereka yunsarun ditolong. Apa yumna'una minhu ditegah mereka, dihalang, dihindarkan mereka minhu daripada azab. Wala hum yunsarun dan tidaklah mereka itu ditolong, artinya apa? Yumna'una minhu ditegah, dihalangi, dihindarkan minhu daripadanya azab. Setelah itu walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Insyaallah kita akan lanjutkan ini pada pelajaran akan datang. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihil karim. وثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.